Ya, para pemirsa, ini ada sebuah taman bunga yang cukup cantik dan ada di Jalan Jogja Wonosari di Patok Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, sejauh mana taman bunga yang ada di depan ini, saya akan berbincang langsung dengan mungkin pemilik atau mungkin bagian dari penanam bunga yang ada di sini. Yuk kita sapa pemirsa. Siang Mas. Ya, selamat siang. Ya, ini bisa diterangkan kegiatan perbungaan ini Mas. Ya. Ini sejarahnya seperti apa? Karena sempat viral ya Mas ya. Ya, bisa pada diterangkan. tahun 2015 sempat viral ya, karena saat itu banyak pengunjung yang datang, namun kesiapan kebun bunga ini belum siap untuk menerima pengunjung. Jadi pada awalnya taman bunga ini adalah tempat konservasi bunga amarilis, di mana bunga amarilis pada awalnya adalah gulma yang para petani adalah dianggap pengganggu. Jadi sama Pak Sukadi dulu dikumpulkan untuk melestarikan bunga ini, karena dikhawatirkan apabila terus-menerus dibasmi oleh para petani, maka bunga ini akan habis dan bukan tidak mungkin bila anak cucu nanti tidak bisa menikmati indahnya bunga amarilis ini. Oh gitu. Ini luasnya berapa sih Mas? Ini kan ini cukup luas ya ini ya. Ya, untuk luasnya dulu bunga ini luasnya sekitar 3.800 meter persegi. Ya. Ya, kebetulan tempatnya juga strategis di pinggir jalan raya Jogja Wonosari. Jadi kalau misalkan ada yang mau datang ke sini, sudah pasti tempatnya strategis, mudah dijangkau, terlihat dari map. Ya. Dan bunga ini juga hanya mekar setahun sekali setiap awal musim hujan. Oh, nah ini kebetulan ini sebagian udah ada yang layu, Ya. berarti ini udah mau hujan itu. Ya, Mas. jadi bunga ini pertanda mau hujan. Mengapa? Karena memang setiap awal musim hujan bunga ini akan berbunga, kemudian nanti akan habis pada saat hujan. Durasinya kira-kira sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Oh, sampai 1 bulan. Jadi ketika musim hujan mungkin pengunjung nanti bisa datang ke sini, ke kebun ini, dan memanfaatkan momen yang ada untuk sekedar mampir-mampir, berfoto-foto, dan mungkin nanti bisa tularkan pada teman-teman yang lain. Berarti ini setelah bunganya layu nanti tinggal batang-batangnya gitu Mas. Nanti akan daun dan akan berbunga daun. lagi setiap awal musim hujan. Oh, Jadi ya itu tadi, bunga ini pertanda bahwa musim hujan akan tiba. berarti ini sudah etapa kedua begitu. Ya, ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu saat ini. Terus dari tempat penanaman ini pengelolaannya seperti apa sih Mas? Ya, Apakah untuk pengelolaan sendiri, karena sebetulnya ini adalah kebun konservasi, maka Pak Sukadi tempat ini bukanlah tempat wisata, namun hanya sekedar kebun pelestarian saja. Oh, gitu ya. Untuk melestarikan bunga amarilis yang dulu sempat dibasmi oleh para petani agar anak cucu nanti bisa menikmatinya. Untuk itu mengapa fasilitasnya di sini masih hanya jalan-jalan setapak, karena memang tempat ini murni tempat konservasi. Ya. Ya, itu ada tulisan KBPPA. Ya, itu apa ini Mas? Kebun budidaya penyelamatan dan pengembangan populasi amarilis. Oh, jadi memang- KBPPA ya. Ya, jadi memang yang ditanam di sini khusus amarilis, sesuai dengan nama tempatnya, kebun bunga amarilis. Terus ini untuk lokasi milik pemerintah atau individu ini Mas? Ya, jadi untuk lokasi ini adalah tanah dari Pak Sukadi, tanah pribadi Pak Sukadi yang luasnya di 3.800 meter persegi. Ya, ini adalah tanah pribadi yang memang sengaja ditanam amarilis. Jadi bukan tanah pemerintah atau tanah. Penghasilan dari memelihara taman bunga ini Mas, ini kan nggak ada tiket masuk, tapi ini sering ditonton, itu gimana ini? Ya, jadi untuk penghasilan sendiri kami bisa menjual bibit, ada menjual mungkin makanan minuman kecil, kemudian seandainya ada pas normal itu ada sumbangan sukarela untuk memelihara bunga, itu sebenarnya kami gunakan untuk membangun fasilitas seperti ada tempat parkir, ada jalan-jalan setapak, kemudian ada fasilitas yang lain seperti toilet, seperti tempat istirahat dan lain sebagainya. Kemudian ada mungkin galeri untuk menyimpan foto-foto aktivitas di sini. Memang di sini di saat
Ya. tidak buka ini memang mengandalkan penjualan bibit saja. Jadi Oh, mungkin oke. tahun 2021 dan 2022 ini pengunjung masuk tidak ada tarif masuknya. Oh, jadi Cuman gratis ya. ya, jadi cuman di sini hanya berjualan bibit saja. Kalau pengunjung nanti berkenan bisa membeli bibit yang ada dan bersifat sukarela, tidak ada paksaan untuk membeli bibit, itu tidak ada. Ajak untuk yang sebelah Mas ini Oh, untuk iya, lokasinya. Kita lihat yang ada di sana. Yuk pemirsa, kita lihat ini bunga amarilis yang dikembangkan dan memang seperti ini lokasinya di pinggir jalan dan cukup cantik untuk bisa menjadi bagian dari hiburan apalagi yang penyuka bunga-bunga ya seperti ini para pemirsa. Oke, kita lanjutkan Mas. Ini kan ada batang yang sudah tidak berbunga. Ini nanti pertumbuhannya seperti apa ya Mas? Ya, jadi batang ini nanti akan habis, kemudian akan digantikan oleh daun-daun yang lebat, subur dan hijau. Nah, nanti daun ini akan bertahan selama 1 tahun, kemudian akan berbunga lagi setiap awal musim hujan. Jadi ini batang-batangnya ini tidak patah gitu ya, Ya, atau roboh gitu enggak ya? Dan kelebihan dari bunga amarilis ini sendiri, sekali tanam Oh, sekali tanam udah tumbuh berkembang. berpuluh-puluh tahun. Ya, ini adalah tanaman yang diganti pada tahun 2015 itu sampai sekarang tahun 2022 atau lebih tepatnya 7 tahun setelah rusak itu belum mengganti lagi. Jadi kelebihannya sekali tanam. Dan bagi para pemirsa yang mungkin ingin mencoba menanam bunga ini cocok di mana saja, baik itu dataran rendah, dataran tinggi, iklim dingin, iklim panas, segala iklim cocok. Dan nanti bisa memesan di lewat WA kami, Berarti bisa dikirim sampai ke tempat tujuan. jadi tanahnya itu tidak pilih-pilih gitu ya. Tidak, semua tanah bisa, semua iklim bisa, karena pada dasarnya tanaman ini adalah gulma, tanaman pengganggu. Sudah pasti tanaman itu adalah tanaman yang tangguh di segala cuaca, tangguh segala medan, dan tahan hama. Karena semenjak menanam ini belum pernah ada kambing yang doyan makan Oh, jadi daunnya, ulat-ulat tidak ada, ayam tidak ada hewan pengerat pun yang doyan memakan ini ya. Jadi ini tidak disukai oleh hewan piaraan gitu ya. Ya, oke pemirsa, kita akan melihat bunga amarilis yang sedang mekar yang lebih indah begitu. Ayo kita akan mencoba melihat tempat yang lain. Ya, sejenak kita mengupas ini tanah yang hanya menempel di atas batu saja bisa ditumbuhi dengan bunga amarilis seperti ini. Jadi ini ternyata tidak membutuhkan tanah yang tebal, tapi ini kalau dikasih jengkal ya, ini ya mungkin hanya sekitar 10-12 cm sudah bisa untuk menanam amarilis seperti itu. Gitu ya Mas Jaga. Ini di atas batu. Ya, di atas batu sudah bisa untuk menanam. Jadi ini mudah dikembangkan gitu ya Mas ya. Ya, di mana saja bisa. Ya, oke pemirsa, ini bunga-bunga yang memang sedang mekar cantik yang ini. Nah, ini cukup mengembirakan, menjadi bagian dari tanaman. Ya. Meskipun dianggap gulma, ternyata memiliki kecantikan yang luar biasa sebagai bagian dari hiburan tanaman ini. Ternyata
bunga amarilis mudah dikembangkan dan dulunya disebut gulma, namun dikelola dengan baik menjadi bagian hiburan ya Mas ya. Ya, jadi memang bunga ini selain bisa dinikmati keindahannya, juga bisa untuk ditanam di taman-taman mana saja bisa. Di sini juga terkadang ngirim bunganya di Aceh juga pernah kirim, terus sampai ke Labuan Bajo juga sudah kirim ke sana. Jadi di sini juga selain hanya dinikmati keindahannya, juga bisa melayani penjualan bibit sampai ke dari Sabang sampai Merauke. Kita sampai luar kota melayani pengirimannya. Ya. Perkembangan permintaan seperti apa Mas? Ya, untuk permintaan sebenarnya ini waktu awal-awal viral itu banyak untuk mencoba dikembangkan di tempat lain di Indonesia ini, karena harapan dari Pak Sukarti sendiri adalah berharap bunga ini bisa berkembang, bisa menyebar bukan hanya di wilayah Yogyakarta saja, tetapi juga berada di seluruh Indonesia, dan harapannya nanti bunga amarilis ini bisa jadi ikonnya Indonesia, seperti kalau di Belanda ikonnya adalah bunga tulip di Kopertof. Nama saya Mustaqim Joni Mustafa, biasa dipanggil Joni. Kebetulan saya di sini biasanya mencabut rumput, membuat jalan-jalan di sini, kemudian ada membangun seperti tempat parkir juga di sini, sambil bersih-bersih, menjaga kebun lah. Ini putra dari Pak Sukadi. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang.